Baku dapat ulang Nenyong Piano. Ini silau banget mataharinya tuh, kalian bisa lihat. Jadi di video kali ini kita akan potong rambut. Kenapa kita bikin video potong rambut ini? Karena waktu itu sempat ada yang request. Kita lupa dari DM Instagram atau dari komen YouTube. Tapi itulah, pokoknya ada yang request. Makanya ya udah kita putuskan untuk rekam, share pangoni. Dan sekarang kita udah sampai di tempatnya. Ini, aduh, sakit tapi mata. Dan ini udah sampai di kota yang namanya Warrnambool. Kita udah parkir juga, makanya ini diam, toh. Ini tempat barber yang sudah ada di depan. Kita saya tunjuk pangoni. Sedap, itu dia tempat barbernya. Ya udah, tanpa berlama-lama kita akan langsung turun dan potong rambut. Mudah-mudahan DP harga nggak terlalu mahal, karena kelihatannya harganya mahal. Kelihatan. We'll see. Let's go. Di sebelah ini ada coffee shop juga. Jadi sambil nunggu bisa di sini. Ini buka apa tutup ya? Lihat ya. Sekarang itu hari Kamis, Thursday. Sampai jam 5 sore. Dari jam 9 pagi sampai 5 sore, ya kan? Sekarang ini baru jam 3:20 lah. Jadi masih buka harusnya. Kok bisa-bisanya di hari di saat gue memutuskan mau potong rambut, karena alasan personal, mereka tutup hari ini jam 2 siang. Besok akan kembali normal. Jadi cuma hari ini mereka tutup jam 2 siang. Kok bisa ya? Aduh. Ya udah, berarti jawabannya ini tutup sekarang. Dan saya tidak bisa potong rambut. Sebenarnya bisa sih di tempat lain. Nanti gue akan coba cari dari internet. Ada lagi nggak ya di sekitar sini gitu. Gue akan coba cari intip. Biasanya kan ada price listnya tuh, tapi kayaknya nggak ada. Sama ini, kopinya juga tutup nih. Aduh, sial banget sih saya. Iya, nggak ada, nggak tertera price listnya. Jadi ya gitu. Ya udah, kita balik lagi ke mobil, terus cari tempat gunting rambut lain. Kita cari dulu di Google nih. Oke, gue dapat tempat potong rambut yang tidak jauh dari sini. Dari desain sih kayaknya bagusan ini ya, lagi lebih proper yang ini. Tapi nggak tahu, kita coba aja ke sana. Mudah-mudahan sih kualitasnya sama atau bahkan lebih bagus. Oke, let's go. Dan nggak jauh. Ini tuh kalau kalian bisa lihat di situ ada belokan ke arah kanan sana. Nah, itu tinggal belok ke kanan, terus habis itu sampai. Gue akan tetap record aja, dan kalian bisa lihat sedekat apa. Sebenarnya tempatnya di belakang situ tuh, cuma kayaknya nggak bisa langsung ke kanan gini. Garisnya tuh. Garisnya bukan garis putus-putus soalnya, jadi nggak bisa dilewatin. Kalau garis lurus nggak boleh. Cakep banget, yoi. Itu tempatnya tuh di situ tuh, kalian bisa lihat tuh. Nih, men only. Jadi ini barber juga, gitu, bukan salon. Tapi kayaknya sih lebih mahal ya, tulisannya men only hair design. Kayak serius gitu ya kalau hair design gitu. Tapi nggak tahu, nanti kita akan masuk terus lihat ke dalam. Gua akan turun terus ya berapapun harganya gue akan tetap potong rambut sih, karena kayaknya udah nggak bisa ditunda lagi. Gue udah mulai merasa nggak nyaman. Kalian juga bisa lihat ini udah agak ngembang satu. Tapi sebenarnya bukan cuma itu aja. Di Australia gue nggak terlalu peduli sebenarnya soal penampilan gitu ya. Tapi yang paling mengganggu adalah rambut gue yang di depan ini nih. Ini udah mulai agak nutupin dan ada 1-2 helai yang suka ngalangin mata, dan ya itu gue nggak suka gitu. So gue harus potong rambut hari ini. Jadi mau tidak mau saya akan ke tempat yang terlihat mahal itu. Let's go.
kalian ya lowongan kerja nih, kalian tuh kalau bisa potong rambut langsung terbang ke Australia. Nggak harus punya visanya dulu, jangan main terbang-terbang aja. Dalamnya harusnya buka sih. Oh iya, buka di dalam. Yang mana nih? Pintunya ada 2 nih. Yeah. Can I just go? Yeah. Ini sepi banget. Can I record it? Yes, sir. Oh yeah. Where we go? Actually, I just want to make it neat. Yeah. Yeah, like the sides, I don't like it too thin. Yeah. So the top, probably shorten it a bit. Yeah. So Yeah, you still want the this or No. I wanna. It's on the top of my ear. Yeah, like. One eternity later. Because I have nothing much to do anymore. Yep. So, sekarang saatnya bayar. Nanti gue akan cerita tadi pengalaman seperti apa. Thank you so much. Yeah. Oke, sudah selesai. Sepertinya tidak banyak perubahan ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak di Indo sih. Tapi ada beberapa perbedaan yang gue notice. Gue masuk ke mobil dulu terus akan gue share ya. Oke, so ini dia hasilnya. Terakhirnya ini di belakangnya kayak gini. Oh by the way, gue kasih tau dulu tadi kenapa gue nggak lanjut rekam. Jadi memang pas di awal-awal motong gue udah kepikiran apa matiin aja dulu ya gitu. Nanti rekamnya di terakhir-terakhir lagi ya. Cuma gue lagi nunggu waktu yang pas, nunggu dia cabut baru gue matiin gitu. Karena kan nggak mungkin dia lagi motong terus gue gerak gitu kan. Terus dia ngomong, lu mau nggak rekamnya lagi towards the end gitu, jadi di akhir-akhir, karena dia ngerasa kayak awkward aja, kayak aneh gitu, mungkin nggak terbiasa di depan kamera. Kalau direkam full gitu takutnya malah nggak perform. Dan gue pun nggak masalah, dan gue sangat setuju karena gue pun udah kepikiran gitu buat matiin dulu. Karena berapa menit tadi? Ada kali 30-40 menit sayang memorinya gitu. Di akhir-akhir malah gue lupa gitu. Gue baru ingetnya lagi pas udah selesai. Yang gue lihat di sini itu perbedaannya, mereka tuh kayak guntingnya kayak cepet-cepet gitu, kayak buru-buru. Tapi bukan berarti ngasal ya. Karena mereka tuh kelihatan buru-buru tapi benar-benar dilihat semuanya gitu. Terus dikoreksi lagi yang sekiranya perlu digunting lagi gitu. Kayak seakan-akan lebih cepat gitu, kayak gerakannya lebih cepat. Sedangkan kalau di Indo kayaknya sih lebih santai ya gitu. Memang perbedaannya nggak jauh sih, cuma itu personally yang gue rasain. Gue nggak tahu di salon ini doang atau di yang lain juga, I don't know. By the way, ini pertama kalinya gue potong rambut di Australia yang ke salon gitu, yang bayar. Kalau kalian tanya sebelumnya gue potong rambut di mana? Sebelumnya gue biasanya potong rambut sama housemate gue. Jadi temen sekamar gue yang di tempat yang sebelumnya itu bisa motong rambut, dan gue potong rambut sama dia gratis gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih sebenarnya nggak banyak sih, sebenarnya kurang lebih sama, asalkan kalian bisa komunikasi aja apa yang kalian mau. Kalau ditanya ini yang gue mau apa bukan, sebenarnya gue maunya lebih less buffy lagi, lebih ini kan agak ngebuff ya. Gue maunya agak berkurang lagi. Tapi ini udah oke sih, ini udah oke. Karena tadi yang seperti yang gue share di video gue awal sebelumnya, concern gue itu ini nih, rambut yang ke mata. Ini kan udah nggak ke mata lagi gitu, sama sampingnya ini udah rapi, belakangnya juga udah rapi. Tuh, gitu. Kalau ada yang kurang ya ininya gue pengen lebih kempes lagi itu bahasanya. Tapi ini oke lah, kayak gini oke banget loh. Gue nggak mau terlalu ambil resiko karena FYI Asian hair atau rambut Asia itu beda sama rambut bule. Itulah kenapa mungkin kalian punya pengalaman nih yang nonton video ini, kalian pengen rambut kayak gini gitu, kalian nunjukin artis western gitu, artis barat, pasti potong lah kok beda hasilnya gitu, nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Karena ya itu jawabannya, tekstur rambut kita tuh beda. Rambut orang Asia sama rambut orang barat tuh beda. Makanya kadang-kadang kalau yang motong rambut bule terus motongnya orang Asia, hasilnya kurang bagus. Biasanya begitu juga sebaliknya. Karena ya itu mereka terbiasa
motong rambut western. Apa bedanya? Bedanya tadi dia juga bilang rambut gua tuh straight gitu, lurus. Lurus tuh maksudnya kalau kayak gininya sih bergelombang, tapi straight itu maksudnya kaku gitu, lebih ke kaku gitu. Rambut gua tuh agak kaku. Terus biasanya rambut orang Asia itu lebih susah untuk di style. Biasanya kita harus pakai produk. Mungkin ada yang lebih ngerti soal rambut bisa jelasin di bawah detail-detailnya kenapa rambut Asia beda sama bule. Tapi yang gue notice itu, gue jujur aja pas masuk ke dalam, tadi kalian bisa lihat di video, gue langsung duduk kan, jebret gitu. Oh ini juga perbedaannya. Gue kira bakalan ke resepsionis dulu, kayak di Indo kan ada resepsionisnya tuh. Terus ya kalian di situ bisa tanya, oh berapa harganya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini langsung disuruh duduk. Itu gue kayak worry tuh, kayak aduh ini sekali duduk di sini bisa-bisa 1 juta nih gitu. Agak worry gue. Tapi ya udahlah. Gue mikirnya ya udahlah buat konten ini ya kan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak terduga, walaupun buat gue itu tidak menyenangkan, tapi menarik buat kalian, kira-kira gitu kan. Tiba-tiba disuruh bayar 900.000 gitu, itu sangat tidak menyenangkan dong buat dompet saya gitu. Tapi buat ngoni kan seru toh. Jadi gue kayak ya udahlah gitu, gas aja udah. Dan selama potong rambut gue nggak nanya harganya berapa, yang mana gue bisa tanya sebenarnya, tapi kenapa gue nggak tanya ya? Tadi kita ngobrol beberapa hal di luar itu sih, jadi mungkin nggak kepikiran gue buat nanya. Tapi selama potong itu gue kepikirannya ini motongnya sama kayak di Indonesia, harganya flat. Di Indonesia kan flat gitu, sekali potong haircut 100.000 gitu, haircut ditambah cukuran 150.000 gitu, nggak peduli waktunya, harganya flat kan. Nah gue nggak tahu nih di sini gimana. Jangan-jangan kita bayarnya per 10 menit, per setengah jam apa gimana gitu, gue nggak tahu. Tadi beberapa kali dia nanya, ini gimana nih mau dipendekin nggak? Ada beberapa yang gue bilang iya dipendekin, kayak yang depan ini tadinya agak lebih panjang sedikit, terus dipendekin lagi. Terus yang belakang juga tadinya lebih, kalian kelihatan nggak? Tadinya lebih panjang di sini terus dipendekin lagi. Yang samping dia nanya mau dipendekin lagi nggak? Gue bilang udah nggak masalah gitu. Nah sebenarnya yang samping ini, yang atas ini pengen gue lebih kempesin lagi gitu. Dan ini mungkin pengen gue agak tipisin di bagian daerah sininya sedikit, jadi biar kelihatannya ya menurut gue lebih bagus lah gitu. Apa istilahnya, ada sedikit gradasi. Tapi gue takutnya semakin lama gue potong rambut semakin mahal itu. Makanya pas yang akhir-akhir ditanya gimana mau dipendekin lagi, gue kayak enggak deh, udah deh segitu aja. Enggak deh, udah segitu aja. Padahal ada beberapa yang gue pengen gitu. Dan akhirnya selesai gitu. Oke lah sebenarnya waktunya 30-40 menit rata-rata orang potong rambut ini segitu. Oke, sekarang harganya. Pas saya lihat harganya, kalian kelihatan nggak? Nih AUD 30, yaitu 300.000. Sebenarnya ini harga yang sangat wajar. Potong rambut di Australia memang harganya start dari 300.000. Dan jujur ini termasuk murah, harga 300.000 di tempat yang seperti itu. Kalian bisa lihat tadi tempatnya bagus, hairdressernya ada banyak. Oh, itu juga tuh perbedaannya tuh, hairdressernya di sini walaupun ini man only untuk laki-laki nih tempatnya, tapi kalian bisa lihat tadi yang motong cewek, dan bahkan yang motong gua kan cewek juga kan, gitu. Kebanyakan hairdressernya tadi tuh cewek di situ gitu. Yang cowok cuma ada satu apa kalau nggak salah gua lihat. Sedangkan kalau di Indonesia barber yang potongnya cowok semua gitu kan. Itu juga perbedaannya. Iya, balik lagi ke harga tadi. Biasanya harganya start dari 30 dan itu pun biasanya nggak bagus-bagus amat. Sedangkan tadi yang gue experience itu oke, bagus banget dan hasilnya gue puas gitu. Ini gue bisa bilang dari 1 sampai 10 8 gitu. Oke banget gitu. Terus ya tadi yang gue udah mention, tempatnya bagus, proper. Jujur aja ya, gue expect-nya di 500.000 600.000 gitu. Tapi ternyata cuma 300.000. Mungkin ada faktor juga gue di kota yang jauh dari, ini gue di kota kecil gitu. Gue bukan di kota besar ya, bukan di Melbourne-nya. Ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak, gue bukan di Jakartanya nih. Gue sekarang lagi ada di Bekasi. Nah itu kan mungkin mempengaruhi harga kan. Semakin dekat ke pusat kota akan semakin mahal, kira-kira gitu. Jadi harga 30 di sini itu harga yang sangat wajar. Dan ya oke lah. Dan customer-nya lumayan banyak itu. Kalian kelihatan nggak? Tadi tuh baru ada bocah-bocah, jadi dari segala umur. Dari tadi tuh masuk keluar. Padahal ini hari Kamis dan bukan peak hour dan udah mau tutup juga, tutup jam 5.30, tapi tetap aja masih banyak orang gitu. Dan sama kayak Indonesia, diajak ngobrol juga gitu, ngobrol hal-hal yang general. Ya sama. Pertanyaan-pertanyaan juga mirip-mirip, kayaknya itu pertanyaan template barber ya. Kayaknya selain dilatih potong rambut, dilatih bertanyanya juga kayaknya. Oh di sini gimana kerja apa gitu, dari mana dan sebagainya, itu template.
Dan kalau gue sih, gue emang gak masalah ya ngobrol gitu. Jadi kalau gue sih senang-senang aja. Terus, di akhir tadi sebenarnya ini bisa kelihatan lebih bagus. Tadi sama dia mau ditambahin produk, cuma gue bilang nggak perlu lah gitu. Gue nggak mau ketemu siapa-siapa juga gitu. Tadi bahkan sempat kerekam kayaknya di video, gue bilang ke dia, ya toh habis ini gue mau belanja kebutuhan rumah, terus habis itu pulang ke rumah gitu. Jadi ya nggak perlu. Tapi dia sempat bilang kayak, mau nggak biar it looks good on your YouTube video gitu. Sebenarnya gue juga takut harganya lebih mahal sih. Gue kayak enggak deh gitu. Ntar taunya jadi 500.000 lagi, potongnya 300.000, produknya 200.000. Jadi itu gope. Itu apa leh? Udah sih, itu aja. Ini menurut gue pengalaman yang cukup oke, potong rambut di Australia. Saran buat gue, kalian sudah tahu kalian mau dipotong seperti apa. Kalau bisa ya bawa modelnya aja, kasih fotonya gitu. Kalau komunikasinya kurang, itu kayaknya jalan terbaik gitu. Itu aja kayaknya. Segitu aja dulu videonya. Rambut baru. Walaupun tidak banyak berubah. See you in the next video. Bye.